Jika kita sudah mendapatkan panjang gelombang dan frekuensi atau periode, maka kita bisa menghitung cepat rambat gelombang. Hai teman-teman channel Eka Sugandi, ketemu lagi dengan saya Eka Sugandi di channel yang berbicara tentang fisika, slide, dan hal-hal yang berbau teknologi. Kali ini teman-teman bukan hanya penonton channel Eka Sugandi, tapi siapapun yang sedang menyimak video ini, kita akan sedikit membahas tentang persamaan umum gelombang. Apa itu persamaan umum gelombang? Ini ada di materi kelas 2 SMA, gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan rumus dari mana ada persamaan umum gelombang dengan modal kita memiliki persamaan sinus. Oke, baik, kita mulai saja. Sebelum ke yang tadi, kita juga harus mengingat-ingat kembali. Yang pertama, pengertian dari getaran. Getaran seperti yang sudah kalian pelajari ketika SMP ataupun di bab sebelumnya, getaran adalah gerak bolak-balik menuju kesetimbangannya. Ya, mungkin nanti ada di sini videonya, gerak bolak-balik menuju keseimbangannya atau menuju ke kesetimbangannya. Lalu, apa hubungannya dengan gelombang? Nah, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi ada getaran, ada rambatan. Nah, itu disebut dengan gelombang. Apanya yang merambat? Bukan hanya sebatas getarannya yang merambat, tapi kita bisa sebutkan yang merambat ini adalah energinya. Oke, selanjutnya. Ada apa saja sih besaran-besaran yang sering kita temui di gelombang? Nanti akan kita bahas satu persatu. Sekarang saya sebutkan dulu. Yang pertama ada yang namanya simpangan. Yang kedua ada namanya amplitudo. Berikutnya ada frekuensi, ada periode, ada frekuensi sudut, dan ada bilangan gelombang. Oke, sekarang persamaan gelombang berjalan ya. Gelombang berjalan. Oke, persamaan gelombang berjalan ya. Gelombang berjalan. Nah, ketika kita belajar gelombang berjalan, kita gunakan persamaan sinus yang biasanya itu ada pada pelajaran matematika. Karena grafik sinus itu sama dengan grafik gelombang. Misalkan kita ambil saja Y0 sama dengan ya A sin omega T ya. Misalkan seperti ini. Y0 sama dengan A sin omega T. Nah, jika merambat ke kanan, misalkan sejauh T, yang T itu kalau kita dalam kecepatan itu sama dengan X per V. Nah, di matematik merambat ke kanan itu biasanya tandanya minus. Kalau merambat ke kiri berarti tandanya plus. Nah, di sini kita bisa menulis karena tadi dia merambat ke kanan dikurangi T ke kanan dan T-nya itu adalah X per V seperti di rumus-rumus kecepatan ya. Sehingga Y0-nya bisa kita tulis menjadi A sin ya omega dan T-nya di sini adalah T dikurangi X per V gitu ya. Ini kalau merambat ke kanan. Kalau ke kiri, Y0-nya itu sama dengan A sin omega T plus X per V ya. Seperti itu. Itu persamaan gelombang berjalan ya. Kalau misalkan kita menggunakan pergeseran gelombang seperti yang ada di pelajaran matematika ya. Kemudian, maka kalau kita gabung, kita boleh menulis Y0 ya, masih terlihat ya. Y0 itu sama dengan A sin omega T min atau plus
ya, min atau plus X per Pi. Sehingga kita bisa tulis seperti ini, ya. Oke, selanjutnya, oke, kita lanjutkan. Kita kasih batas dulu di sini. Selanjutnya, ya, jika omega adalah 2 pi per T, ya. Nih, ketika omega sama dengan 2 pi per T, T di sini periode ya. Ya, ketika omeganya adalah 2 pi per T, maka kita bisa menulis Y0-nya menjadi, ya, yang ini kita gunakan ke sini, Y0 sama dengan omeganya yang kita ganti, A sin, ya, 2 pi per T, ya, di sininya menjadi T min atau plus X per V, ya, seperti itu. Kemudian, kalau misalkan si T-nya kita masukkan ke sini, maka kita bisa menulis menjadi Y0 sama dengan A sin 2 pi, ya, di sini menjadi T per T min plus X per V dikali T. Jadi seperti ini, ya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kalau misalkan, ya, V dikali T sama dengan lambda, ya, berarti kita bisa menulis lagi Y0 sama dengan A sin, ya, sin 2 pi. Nah, perhatikan di sini Vt-nya diganti menjadi lambda. Di sini menjadi T per T min plus X per lambda. Nah, jadi sekarang persamaan gelombangnya menjadi seperti ini. Ya, bisa kita tulis menjadi seperti ini. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, kalau misalkan 2 pi-nya kita masukkan lagi, maka ini menjadi Y0 sama dengan A sin, ya, A sin, ininya menjadi 2 pi T per T, ya, 2 pi T per T min atau plus 2 pi X per lambda. Seperti itu. Nah, ada lagi yang lebih simpel. Ada, kita tandain di sini 2 pi per T ini biasanya adalah omega dan 2 pi per lambda ini adalah bilangan gelombang. Sehingga kalau kita tulis di sini, ya, tulis ke atas, ini menjadi Y0 sama dengan A sin, ya, karena ini adalah omega T min atau plus, gitu ya, min atau plus K dikali X, ya, seperti itu. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu dari persamaan umum gelombang ini. Ini sering kita sebut menjadi persamaan umum gelombang. Persamaan umum gelombang ini akan saya jelaskan satu persatu memiliki makna yang dalam. Dari setiap simbolnya itu membawa informasi tentang gelombang. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kita punya persamaan umum gelombang yang sudah kita turunkan tadi. Y0 sama dengan A sin omega T min atau plus Kx. Nah, dari persamaan umum gelombang ini memuat berbagai informasi. Ya, oke, kita sebutkan satu persatu. Y0 ini, Y0 kita namakan dengan simpangan. Ya, simpangan. Kemudian ini A, ya, kita tahu semua A ini adalah simpangan terjauh atau sering kita sebut dengan amplitudo, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi omega. Nah, ini omega ini adalah apa? Frekuensi sudut. Frekuensi
sudut atau kecepatan sudut. Yang tadi kita, ini masih ada coretan-coretannya ya. Omega itu adalah 2pi per T. Artinya di dalam omega ini memuat informasi periode. Ya, di sini periode. Atau juga bisa kita tulis menjadi omega sama dengan 2pi dikali F. Ya, berarti omega ini mengandung informasi tentang frekuensi. Ya. Dan di sini ada lagi tanda plus, berarti gelombang merambat ke kiri, ya. Dan tanda minus berarti gelombang merambat ke kanan. Dan satu lagi, ya, satu lagi ini ada K. K ini disebut dengan bilangan gelombang. Bilangan gelombang. Nah, bilangan gelombang ini tadi seperti yang kita tulis. K ini sama dengan 2pi per lambda. Artinya dari bilangan gelombang ini memuat informasi tentang panjang gelombang. Ada frekuensi dan periode, kemudian ada panjang gelombang. Ini kita bisa mendapatkan informasi yang lain, yaitu cepat rambat gelombang. Yang kalau kita tulis, V itu adalah lambda dikali F atau lambda per T. Dan ini yang disebut dengan cepat rambat gelombang. Begitu saja untuk hari ini, untuk video kali ini. Kita menemukan, kita sudah tahu ada persamaan umum gelombang yang berbentuk Y atau Y0 sama dengan A sin omega T min atau plus Kx. Dengan Y adalah simpangan, A amplitudo, omega adalah frekuensi sudut, yang di dalam frekuensi sudut itu memuat informasi periode dan frekuensi. Kemudian ada tanda di sini, kalau minus dia merambat ke kanan, kalau plus merambat ke kiri. Kemudian ada K bilangan gelombang yang di dalamnya memuat informasi tentang panjang gelombang. Jika kita sudah mendapatkan panjang gelombang dan frekuensi atau periode, maka kita bisa menghitung cepat rambat gelombang. Yang cepat rambat gelombang itu rumusnya adalah lambda dikali F atau lambda dibagi periode. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.